Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Siregar dengan NIM 23401000065 dengan prodi Perbankan Syariah akan menjelaskan materi tentang akuntansi penghimpunan dana. Happy watching guys. Jadi akuntansi penghimpunan dana itu ada dua. Satu, penghimpunan dana dengan prinsip wadiah, dan satu lagi penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Jadi saya akan menjelaskan duluan tentang akuntansi penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Jadi wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik maupun individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat si penyimpan mengkehendakinya. Nah, tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang itu adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, sudah berharga, dan barang yang lainnya yang di sisi Islam. Nah, wadiah ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-domanah. Jadi wadiah yad al-amanah ini merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh si penitip. Dan yang kedua yaitu wadiah yad domanah. Penerima diberikan izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan ada dua, yaitu yang pertama giro wadiah dan kedua yaitu tabungan wadiah. Yang pertama giro wadiah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan bahwa ketentuan tentang giro wadiah yaitu A. Bersifat titipan, B. Titipan bisa diambil kapan saja, dan C. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarelawan dari pihak bank. Yang kedua yaitu tabungan wadiah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan bahwa ketentuan tentang tabungan wadiah yaitu A. Bersifat simpanan, B. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan keputusan, dan C. Yaitu tak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarelawan dari pihak bank. Nah, yang kedua yaitu penyimpanan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama atau sohibul mal menyediakan dana dan pihak kedua atau mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal. Nah, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah, pihak penguasa atau yang mengelola usaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek usaha tanpa larangan atau ikatan tertentu. Dengan kata lain, mudharabah mutlaqah ini gak ada ikatan, kayak dia tidak terikat gitu. Nah, yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini pemilik dana memberi batasan atau syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana. Jadi dengan kata lain, mudharabah muqayyadah ini si mudharib ini terikat dengan si sohibul mal, seperti itu ya guys. Nah, aplikasi prinsip mudharabah ini ada dua. Jadi satu, tabungan mudharabah, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersembahkan dengan itu. Produk yang kedua yaitu deposito mudharabah. Deposito mudharabah ini simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Nah, jadi itu dia materi tentang akuntansi penghimpunan dana. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.